Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pertemuan DPBB yang kelima. Kita akan membahas pembebanan balok pada lantai dan atap. Oke, namun sebelum itu untuk info yang kemarin itu kan di part 4 di bagian rumus DS ya. Yang belum kalian ganti itu nanti tolong kalian ganti ya. Kayak misalnya di sebelah, nah ini sel 147 ini rumusnya salah ya. Nah, ini kalian hapus aja bagian ininya. Jadi kan PB harusnya tuh cuma PB plus D bagi 2. Seperti ini. Nah, yang masih ada plus ininya tuh dihapus aja. Nah, sebelah sini juga kalian cek aja nanti. Sama di bawah juga nih yang sel 205. Nah, ini kalian hapus. Oke, itu. Oke, kita masuk ke pembebanan balok induk. Nah, di pembebanan ini konsepnya itu menggunakan tributary area. Nah, tributary area itu adalah konsep pembebanan yang disalurkan berdasarkan luasan area. Jadi nanti kan kalian bikin denah dulu nih, kayak gini di AutoCAD. Denah yang di Tor. Nah, ini denah di Tor kan. Kalian kalian bikin dulu di AutoCAD. Karena di akhir tubes ini desain gambar kerja sama denahnya kan dikumpulin bersama laporannya. Oke, habis itu di Tor ini kan ada perintah disuruh mendesain elemen struktur bangunan yang meliputi plat lantai, plat atap, balok anak, dan balok induk. Nah ini, balok anak dan balok induk. Tapi di sini tuh nggak ada perintah bagian sebelah mananya. Nah, jadi kita akan ngerencanain balok induknya itu di as B ini, batang 1 sampai 5. Jadi bagian ini aja. Terus untuk balok anaknya di as C batang 4 sampai 5. Nah, jadi ini ya yang udah aku tandain merah nih. Kita akan mendesain portalnya tuh sebelah ini. Nah, balok yang ada di bagian itu balok apa aja? Nah, ini kan berarti di sebelah sini ya. Sebelah ini. Sama ini berarti ada balok induk 1, balok induk 2, balok induk 3, sama balok anak 3. Nah, oke. Ini yang akan kita hitung pembebanannya. Oke, kita masuk aja. Sini. Oh ya, kita lihat dulu. Kemarin itu kan setelah kita hitung estimasi tebal plat lantai itu, kita kan dapat mengetahui ini plat lantai tipe 2 sama plat lantai selasar. Ini tuh platnya plat berapa arah. Nah, setelah dicek kan, setelah kita hitung, dia tuh 2 arah kan. Nah, kalau 2 arah itu dia berarti tributary areanya tuh menggunakan yang pakai 45 derajat kalau masih ingat. Jadi nanti kalian bikinnya seperti ini ya. Tarik garis 45 derajat. Ini dapat 45. Nah, misal segini. Terus dari as ini juga. Kok ke sana? Berarti 180 kurang 45, 35. 35. Nah, nanti jadinya seperti ini, yang bagian atas. Nah, ini yang bagian bawah ini, bentuknya tuh bakal trapesium, kayak gini. Ini kan dia tingginya, lebarnya 2 meter. Jadi, ini aja cara bikinnya. Ini 2 meter. Ntar ada titik tengah. Nah, baru kalian bikin 45 derajat.
Nah, gini. Jadi bakal ngebentuk persegi, segitiga sama trapesium. Nah, ini salah. Setelah itu untuk perhitungannya kan berarti nanti untuk P1 sama P2-nya itu ada apa namanya? P1 itu kan luas distribusi platnya. Nah, tadi kan kita dapetin yang bagian atas tuh bentuknya segitiga. Nah, luas segitiga itu kan setengah kali alas kali tinggi. Nah, setengah dikali alas-alasnya itu kan si panjangnya ini. Nah, untuk tingginya kalian tinggal cek aja dari sini pakai dal. Nah, berapa nih? 1500 berarti 1,5 ya. Ini udah aku masukin 1,5. Yang bagian bawah juga. Sampai as 1 meter ya. 1 meter. Nah, oke langsung aja kita masukin rumusnya berarti. Untuk P1 setengah dikali alas kali tinggi. Lihat ya. Untuk P2 ini kan bentuknya trapesium. Dia rumusnya kan berarti setengah dikali tinggi dalam kurung A plus B. Nah, setengah dikali jumlah sisi sejajar dikali tinggi. Berarti rumusnya langsung aja setengah tiga satu setengah dikali jumlah sisi sejajar dikali tinggi. Oke. Nah untuk RA ini tinggal kalian jumlahin P1 tambah P2. Oke, RA-nya dapat segitu. Nah, untuk momen MT atau momen tengah, momen yang berada di titik tengah, itu nanti momennya tuh berada di bagian ini. Kan apa tadi namanya? Balok induk 2 kan panjangnya segini ya. Nah, dia kan segini. Sampai 6 meter nih, 6 meter. Nah, dia tuh berada di titik tengah, MT-nya tuh berada di titik ini, garis ini, tengah-tengah. Nah, untuk rumusnya itu berarti RA dikali panjang bentang ini, terus dikurangi sama P1 dikali setengah dari bentang ini, berarti dari setengah bentang 3 meter ya, 1,5, dikurang sama P2 dikali setengah bentang dari 3 meter, sama. Nah, nanti ketemu rumusnya seperti ini, dapat hasilnya segini MT-nya. Terus kita ke Ki-X atau momen equivalent, itu rumusnya 8 dikali MT kali MT dibagi sama panjang bentang total. Bentang total pangkat 2. Oke, ini ya. Lalu kita ke Kide balok. Kide balok ini rumusnya BJ dikali B dikali H. BJ-nya itu kan 24 atau berat jenisnya itu 24. Dikali sama B sama H atau tinggi atau lebarnya si balok 2 ini didapat dari estimasi dimensi B2. Nah, ini karena masih dalam milimeter, kita bagi 1000. Soalnya dijadiinnya itu ke kilonewton per meter. B dikali H. 1000 ya. Oke, dapat segini. Nah, untuk Ki-D plat itu rumusnya Ki equivalent dikali Ki-D plat. Ki-D platnya itu dapat dari pembebanan. Karena ini masih di plat lantai, berarti yang ini ya, Ki-D plat. Oke. Untuk Ki-D dinding,
Ini kan udah ada rumusnya, BJ dikali B dikali tinggi si dinding, dikurang tinggi balok atas, dikali 50%. Untuk berat jenisnya itu, berat jenis dinding 17. Dikali BB ini ketebalan dinding. Ya, lebar dindingnya. Kita bikin aja 15 cm, berarti dia 0,15 meter. Dikali sama tinggi dinding. Tinggi dindingnya tuh bisa lihat di sini ya, mana ya? Dia kan, nah nih, tinggi dindingnya 3000. Dikurang sama si tinggi baloknya ini. Nah itu. Berarti tinggi dindingnya 3 meter. 3 dikurang, ini kan B2 ya, tinggi. Berarti HB2 bagi 1000. Dikali 50%. 50% berarti setengah. Nah, ini dapat segini. Untuk KD ini total, kalian zoom in aja. Terus ada QL, di sini rumusnya Q equivalent dikali sama QL plat. QL plat diambil dari pembebanan. Ini ya, QL. Nah, terus ada QU, ini rumus 1,2 QD. QD tambah 1,6 QL. Kali QL. Oke. Nah, di sini juga ada PD1. PD1 ini beban titik. Nah, di sini kan ada balok anak nih. Kalau kita lihat dari Tor. Kita kan lagi bikin di balok induk 2. Nah, ini kan ada balok anak 4 sama balok anak 5 ini kan. Nah, iya, dia itu jadi masuk untuk ke pembebanannya. Jadi rumusnya untuk PD1 ini setengah dikali QD balok anak. QD balok anak berarti kan, QD kan rumusnya ini ya, BJ dikali B dikali H. Berarti 24 dikali balok anaknya, balok anak 4. Balok anak 4 bagi 1000, jangan lupa. Kali lebar balok anak 4 bagi 1000 dikali L, panjangnya si balok anak. Panjang balok anak masih milimeter ke meter bagi 1000. Oke. Nah, dapat segini. Nah, yang PD2 juga sama. Ini untuk yang balok anak yang bagian bawah nih. Rumusnya sama. 0,5 dikali 24 berat jenis dikali bagi 1000 kali B bagi 1000 kali panjangnya. Loh. Oke, dapat segini. Untuk PD ditambahin aja berarti PD1 tambah PD2. Terus ada PL1 sama PL2. Rumusnya sama kayak tadi, cuman ini pakai beban PL atau live. QL-nya ini kita ambil dari pembebanan bentar. Ini dikali sama panjangnya. Kalau anak 4 itu 8. Kalau anak 4 8 meter ya. Oke, dapat segini ya. Terus yang ini kita copy bisa.
Panjangnya tadi 2 meter ya, yang balok anak 5. Oke, dapat segini. Untuk PL, berarti PL1 tinggal dijumlahin aja. PU rumusnya sama kayak QU, cuman di sini 1,2 PD. PD tambah 1,6. Ini bener ya. DQL PDPL. Oke. Oke, yang perhitungan balok induk 2 ini udah seperti itu. Kita lanjut ke balok induk 1. Nah, ini kan berarti masih tipe 2 arah ya. Berarti masih sama kayak gini caranya untuk bikin tribut areanya 45 derajat. Di as. Terus ada ini. Trapesium. Nah ini ya. Kayak gini. Nah, tapi yang membedakannya itu dia kan balok induk 2 kan tadi panjangnya segini. Sorry. Panjangnya segini. Jadi dia MT-nya tuh di tengah-tengah. Nah, sedangkan kalau balok induk 1 kan cuma segini. Berarti balok induk momen titiknya itu di tengah-tengah ini. Nih, nah ini nih. Udah digarisin ya. Di tengah-tengahnya segitiga. Nah, ini untuk P1 nanti ada P1 bentuknya segitiga. Ini kita bagi dua ya. Bentuknya segitiga kayak gini. Terus P2 ada bentuknya segitiga sama P3 persegi. Ini kan aslinya trapesium, cuma dibagi jadi 2 bagian untuk memudahkan mencari titik beratnya. Oke, langsung aja. Untuk sorry. Rumus persegi luas persegi 0,5 kali alasnya 1,5 dikali tingginya 1,5. Setengah dikali alas. Ini alasnya 1 ya. Segini aja. Terus tingginya 1. P3 rumus persegi, luas persegi kan panjang kali lebar. Panjangnya segini, lebarnya segini. Oke, RA tinggal dijumlahin. Nah, tadi ini momen T-nya. Momen titiknya kan di sebelah sini. Ini aku jabarin aja rumusnya. Ini berarti kan RA dikali bentang sampai titik tengahnya itu kan 1,5 nih. RA dikali bentang 1,5 terus dikurang P1 dikali sepertiganya 1,5. Jadi kan kalau titik berat segitiga kan di sepertiganya. Nah, sepertiganya 1,5 yaitu 0,5 ya. Terus dikurang sama P2 ini dikali sepertiganya 1 ditambah 0,5 ini jarak segini. Terus dikurang sama P3 dikali setengah dari 0,5 karena titik beratnya di tengah-tengah persegi. Oke, seperti itu. Untuk momen equivalent sama kayak di atas 8 dikali MT bagi L. L-nya yang total 42. Gede balok kan 24 dikali lebar sama tinggi balok. Ini kan B1 ya. Berarti ini bagi 1000. Ini bagi 1000. Oke, dapat 3 kN. Untuk QD, Q equivalent dikali sama QD plat. QD plat diambil dari pembebanan. Nih. Oke, QD dinding berat jenisnya kan 17 dikali lebarnya kan 0,15 dikali tinggi dinding 3 meter
dikurang sama tinggi balok H balok B1 ini bagi 1000 dikali 50%, 0,5. Oke, dapat segini. Untuk ide jumlahin aja yang tadi ini. Nah, dapat segini. QL, Q equivalent dikali QL plat. Berarti Q equivalent dikali sama link QL plat pembebanan. Ya. QU 1,2 kali QD kurung 1,6 kali QL. Ya, sama. Nah, seperti itu untuk B1 ya. Selanjutnya ini ke B, balok induk 3. Nah, balok induk 3 itu di sebelah sini ya. Nah, karena kita kemarin dapat mengetahui yaitu di bentar. Ya kan plat lantai 1 sama plat sasar 1 ya. Nah, dia tuh plat satu arah. Nah, kalau plat satu arah kan distribusi momennya kan cuma lurus kayak gini kan. Cuma lurus kayak gini. Nah, jadi dia tuh bentuknya persegi aja. Ini udah aku bikin. Nah, ini persegi kayak gini. Kan untuk luas nyari rumus luas persegi panjang kali lebar aja. Berarti ya udah kita langsung masukin sini panjang kali lebar. Terus ini panjangnya 2 meter juga. Kali lebar 1 meter. Ini tinggal dijumlahin. Untuk MT kan di tengah-tengah ya, momen tengah. Ini sama kayak yang di atasnya ini RA dikali panjang bentang ini. RA dikali 2 meter dikurang sama 2 kali ini maksudnya sekalian ya, maksudnya jadi plat yang atas sama yang di bawahnya. Jadi ini kan P1 dikali setengahnya si 2 meter, itu 1 meter. Nah, itu sama yang bagian bawahnya. Dikali 2. Dapat 4. Untuk Q equivalent sama juga. 8 dikali MT dibagi panjang total pangkat 2. QD balok 24 dikali ini B3 dikali B3 1000. Oke, untuk QD plat Q equivalent dikali QD plat sama aja, kita ambil dari pembebanan QD ya. QD dinding 17 kali 0,15 kali 3 dikurang tinggi si balok. Tinggi balok B3 segini bagi 1000 dikali 0,5. Oke, ini tinggal dijumlahin. QL itu Q equivalent dikali QL plat. QL plat. Oke, dapat QU-nya ID ditambah 1,6 QL. Nah, seperti itu untuk perhitungan dari B1, B2, sama B3 menggunakan konsep tributary area itu ya. Nah, untuk balok anak 3 atau balok anak yang sebelah ini, dia kan plat satu arah juga ya. Masuknya ke plat satu arah. Nah, ini tinggal
sama aja kayak tadi. Panjang dikali lebar. Panjang kali lebar. Sama kayak ini persis sama kayak B3. Cuma bedanya tuh dia menggunakan balok anak 3 buat kide baloknya. 8 dikali MT dibagi L pangkat 2. Ini berarti 24 dikali BA3 bagi 1000 kali ini bagi 1000. Q equivalent dikali sama ID plat. ID plat pembebanan. Nah itu ini tinggal dijumlahin. QL Q equivalent dikali QL plat. Oke, QU-nya 1,2 QD. QD 1,6 kali QL. Ya. Nah, untuk balok anak 3 sama kayak balok induk 3 ya caranya. Nah, seperti itu untuk perhitungan pembebanan balok pada lantai. Nanti kalian, nah ini masukin ke rekap pembebanannya yang udah kalian hitung barusan. Oh ya, ini masih ada atap ya. Masih ada atap itu kalian tinggal gini aja. Ini yang diubah dikit. Kalian copy yang sheet ini dua-duanya. Pencet kontrol ya tadi. Terus create copy, taruh di sini. Ini pindahin ke depan. Nah, ini di rename dulu namanya jadi atap. Nah, oh ya, jangan lupa diganti warna ya biar kelihatan beda. Oke, jadi perhitungannya sama aja, sama kayak di yang ini. Cuman yang atap itu kita ganti KD-nya, pembebanannya, KD, KL, ya itu pembebanannya. Nah ini aku kasih tanda yang harus diganti itu di bagian ini. Terus ini KD, KL, terus PL1, PL2. Nah, ini contohnya ini ya. Ini kan QD plat rumusnya Q equivalent dikali QD plat. Nah, ini kan masih plat lantai. Kita ganti ke plat atap. Nih, plat atap. Nah, ini pembebanannya tinggal kalian hapus terus ganti ke pembebanan plat atap. Ini QD ya. Tadi kan kita pakai QD yang plat lantai nih. Yang ini kita ganti ke plat atap. Nah, seperti itu. Yang QL juga sama. Tinggal dihapus, ganti ke QL-nya plat atap. Nih. Tuh, ini juga sama. QL ya. QL balok anak atap. Ini. Yang ini juga ganti ke plat atap. Yang balok 1 juga sama. Aku tanda ini. QD plat. Terus QL plat. Nah, ini. Ini yang ngelink ke pembebanan pokoknya. Di plat lantai ganti ke plat atap. QD berarti ini.
IL. Nah, seperti itu. Untuk yang balok 3 juga sama ya. Ini terus ini. Plat. Yang BA3 atap sama juga. Ini diganti. QD. QL. Nah, ini udah selesai untuk pembebanan. Jadi tinggal kalian masukin ke rekapitulasi. Ini aku contohin satu ya. Misalnya yang B2 ya. QU. QU balok induk. Ini kalian perhatiin juga nih balok induk. Itu 1, 2, 3 di sini. Balok anak seperti yang ini. QU B2. B2 QU ini. PU QD. Total QD ya. Ini ya total QD benar. Oke. QL. Total QL itu ini. Terus ada PD. PD total PL. Nah, seperti itu. Ntar kalian lengkapin semuanya nih. Cuman ini yang bagian maksudnya PDPL itu kayaknya cuma ada di balok 2. Yang lain cuma sampai sini aja, sampai Ki doang. Oke, itu aja untuk pertemuan kali ini. Nanti abis ini kita lanjut ke permodelan SAP 2000. Jadi yang belum ada aplikasinya atau belum install, silahkan diinstal dulu. Oke, mungkin itu aja sih pertemuan kali ini. Selamat mengerjakan dan lanjutkan progresnya. Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.